3740. Nabi tak ada nyebut, sahabat Nabi tak ada menyebut, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdullah bin Auf, Abdurrahman, tak ada menyebut. Yang ada menyebut tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, orang yang mati itu diuji antara 7 sampai 40 hari. Dianjurkan bersedekah makanan dan berkirim doa selama 7 dan 40 hari. Bagi siapa yang mau melakukan, itu dalilnya. Saya buat judulnya bukan tradisi Hindu, karena ada mengatakan itu dari tradisi Hindu Bali. Bukan, itu dari pendapat salaf. Salaf itu yang berbicara. Namanya Imam Atha, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhdu. Baca dalam buku 37 masalah populer. Saya minta pendapat tentang tabi'in, dan tabi'in yang namanya Imam Atha. Karena ini dijadikan rujukan salah satu ustadz terkenal untuk memperbolehkannya acara setelah kematian 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimanakah sebenarnya Imam Atha itu? Dan apakah benar setelah ada kematian di tradisi Arab itu sama persis dengan yang ada di Indonesia? Karena kan ini ada perdebatan Pak Ustadz. Ada yang bilang bahwa kematian yang ada di Indonesia 1, 2 tahun itu sama dengan di Arab. Tetapi ada yang orang Hindu yang masuk ke yang menjadi mu'alaf, yang orang-orang dulu itu sama persis dengan ajaran Hindu. Nah, bagaimana sebenarnya Imam Atha ini mengkoreksikan dengan ini? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asar ya tabi'in, seingat saya bukan Atha Bapak, tapi Tawus. Itu diriwayatkan disebutkan oleh Imam As-Suyuti, ya, bahwa Tawus bin Kaisan berkata, adalah mereka dahulu apabila seseorang meninggal dunia, ya mereka yastahibun an yut'inu lahu, mereka menyukai untuk memberikan makanan untuk si mayat. Maksudnya memberikan makan yang pahalanya untuk si mayat selama 7 hari pertama. Dan sanad Tawus ini diperselisihkan oleh para ulama. Di mana pertama Tawus ini adalah seorang tabi'in. Dan ucapan seorang tabi'in dahulu mereka melakukan begini, apakah dihukumi marfu? Ya, jumhur ulama ahli hadis berkata itu tidak dihukumi marfu. Tapi itu hukumnya adalah mursal. Berbeda dengan perkataan seorang sahabat yang berkata, kami dahulu melakukan begini-begini, maka itu dihukumi marfu. Karena mereka lakukan itu tentunya di zaman Nabi SAW. Berbeda dengan perkataan seorang tabi'in yang mengatakan, mereka dahulu melakukan begini dan begitu. Katakanlah kalau riwayat itu sahih misalnya, walaupun sebetulnya pendapat yang rajih dari pendapat jumhur ahli hadis, bahwa itu adalah merupakan dihukumi mursal, dan mursal itu salah satu daripada periwayatan yang dhaif, tidak sahih. Maka kita katakan pertama bahwa Paulus mengatakan di situ mereka memberikan makan, sedekah untuk mayat. Apakah ucapan beliau ini ada kata-kata bahwa mereka berkumpul-kumpul di keluarga kematian? Tidak ada. Kalau misalnya ini ada riwayat yang sahih, apakah ada di situ disebutkan bahwa mereka berkumpul-kumpul di keluarga kematian? Jawabnya tidak ada. Ya, karena berkumpul-kumpul di keluarga kematian ini yang diingkari oleh para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab berkata, aku akrahul ma'tam, dan aku mengharamkan ma'tam, yaitu wahwal ijtima inda ahli mayyit, yaitu kumpul-kumpul di keluarga kematian. Wa ta'am wa wasun at-ta'am fi, dan membuat makanan di sana. Nah, ini perkataan Paulus kalaupun misalnya sahih, tidak bisa dijadikan hujah untuk membenarkan acara tahlilan. Kemudian kata-kata 7 hari tidak menunjukkan kepada bahwa mereka melakukan itu 7 hari atau 100 hari, 40 hari dan yang lainnya, tidak. Yang jelas saudaraku, kalaulah riwayat ini sahih, tentu akan dinukil kepada kita dari para sahabat dengan riwayat-riwayat yang banyak. Namun kalau kita perhatikan pertama, Rasulullah SAW ketika meninggal istrinya Khadijah, apakah ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW melakukan itu? Ketika anak-anaknya meninggal dunia, Ummu Kulthum, Ruqayyah, apakah ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melakukan itu? Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, apakah ada riwayat yang sahih bahwa para sahabat Rasulullah SAW melakukan itu? Tidak ada. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, tidak ada satu pun riwayat yang sahih yang menunjukkan mereka seperti itu. Bahkan Jarir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi SAW, berkata, kunna na'udu al-ijtima'a inda ahli majid wa ta'ana fihi minaniyaha. Kami menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ termasuk meratap. Ini ucapan sahabat. Seorang sahabat mengatakan, kami dahulu melakukan ini, maksudnya di zaman Rasul. Maka mungkinkah ucapan sahabat ini gagal dan batal hanya karena perkataan seorang tabi'in yang bernama Paulus? Tidak mungkin saudaraku. Maka dari itulah Al-Imam Asy-Syafi'i dan banyak lagi para ulama mazhab Syafi'iyah mengingkari yang disebut dengan ritual seperti tadi, berkumpul-kumpul ke keluarga kematian, membuat makanan di situ. Jadi asar tabi'in Paulus ini sama sekali sebetulnya tidak bisa dijadikan hujah. Tapi itulah yang akan Islam, mereka hanya sebatas mencari pembenaran saja. Dan perkataan mereka bahwa kebiasaan di Indonesia sama dengan di Saudi, ini pun juga ucapan yang butuh pembuktian. Mana? Saya selama kuliah di Madinah tidak pernah melihat orang Saudi seperti itu melakukan. Ya, Allahu a'lam.